Blazing on the track, boy. Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Seperti yang kita ketahui, Naruto Uzumaki telah mengukir sejarah sebagai Hokage ke-7 Konoha, pahlawan perang, dan shinobi terkuat di generasinya. Dengan tekad baja dan penguasaan berbagai jurus legendaris. Namun, seiring berjalannya cerita Boruto, ancaman dari klan Otsutsuki semakin menjadi fokus utama, mengubah dinamika kekuatan di dunia ninja secara drastis. Setelah kehilangan Kurama, pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana Naruto akan terus melindungi desanya dari musuh sekuat para dewa ini? Dalam narasi Boruto, nasib Otsutsuki dan manusia semakin terjalin. Boruto sendiri kini menjadi wadah bagi Momoshiki, dan Kawaki adalah wadah Ishiki. Hal ini menimbulkan spekulasi menarik tentang kemungkinan Naruto akan menjadi Otsutsuki juga. Ini adalah ide yang radikal, mengingat ia adalah ikon humanisme ninja. Tetapi demi kelangsungan hidup dunia dan orang-orang yang ia cintai, evolusi ekstrim semacam ini mungkin menjadi satu-satunya jalan. Transformasi ini bisa saja terjadi melalui cara yang tak terduga, mungkin melalui sisa-sisa cakra Otsutsuki yang pernah ia hadapi, atau bahkan sebagai hasil dari upaya terakhir untuk mengimbangi kekuatan musuh. Jika Naruto benar-benar bertransformasi menjadi Otsutsuki, ini akan membuka pintu bagi spektrum kekuatan yang sama sekali baru, melampaui apa yang pernah kita lihat darinya. Kekuatan Otsutsuki bukan hanya soal cakra yang besar, tetapi juga kemampuan fundamental yang memanipulasi ruang, waktu, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Ini akan menjadi evolusi yang menempatkannya pada level yang sama dengan antagonis terkuat yang pernah ia lawan. Dan di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang beberapa kekuatan Naruto jika menjadi Otsutsuki. Dan bagi yang sudah penasaran langsung saja mari kita simak pembahasan berikut ini. Di nomor pertama, teknik mata. Seperti yang kita ketahui, teknik mata alias dojutsu beraneka macam, seperti Byakugan, Rinnegan, dan Rinne Sharingan. Meskipun Naruto secara alami tidak memiliki dojutsu, jika ia bertransformasi menjadi Otsutsuki, ini akan membuka potensi besar baginya untuk membangkitkan atau bahkan mengembangkan teknik mata yang dahsyat. Ini bisa dimulai dengan Byakugan yang sempurna, memberinya penglihatan 360 derajat, kemampuan melihat sistem jalur cakra, dan organ internal lawan. Byakugan juga memungkinkan penglihatan jarak jauh yang luar biasa. Lebih jauh lagi, dengan DNA Otsutsuki yang tertanam dalam dirinya, Naruto bahkan mungkin bisa membangkitkan Tenseigan, dojutsu legendaris yang merupakan evolusi dari Byakugan dan memberikan penggunanya kendali atas gravitasi, kemampuan teleportasi, dan penciptaan Gudo Udama yang unik. Atau, ia bisa mengembangkan Rinnegan miliknya sendiri, yang memberinya akses ke berbagai kemampuan 6 jalan seperti manipulasi gravitasi, menyerap ninjutsu, hingga kemampuan memanggil makhluk raksasa. Kekuatan mata ini akan memberinya keunggulan tak tertandingi dalam analisis, pertahanan, dan serangan, melengkapi gaya bertarungnya yang sudah kuat. Di nomor kedua, Juubi. Seperti yang kita ketahui, Juubi alias ekor 10 adalah entitas primordial yang memiliki kekuatan luar biasa, menjadi sumber asli dari semua cakra dan fondasi bagi klan Otsutsuki dalam menciptakan pohon cakra. Sepanjang sejarah ninja, Juubi selalu menjadi ancaman terbesar, mampu memanipulasi alam, melancarkan serangan cakra destruktif, dan menjadi inti dari rencana para Otsutsuki untuk menghasilkan buah cakra. Meskipun Naruto sudah menghadapi Juubi sebelumnya dan kini kekuatannya sedikit berbeda pasca kehilangan Kurama, potensi baginya untuk berinteraksi atau bahkan menguasai entitas sekuat Juubi akan menjadi kekuatan yang benar-benar mengubah segalanya. Argumen bahwa Naruto bisa mendapatkan Juubi sebagai kekuatan barunya tidak serta-merta berarti ia akan menjadi Jinchuriki dari Juubi yang asli seperti Obito atau Madara. Sebaliknya, dengan transformasinya menjadi Otsutsuki, ia mungkin dapat membentuk ikatan atau bahkan mengendalikan klon atau fragmen Juubi yang lebih kecil, atau bahkan menguasai salah satu Shinju alias pohon cakra yang sedang tumbuh. Dalam alur cerita Boruto, klon-klon Juubi telah diperkenalkan sebagai ancaman baru yang berasal dari sisa-sisa Juubi Ishiki. Jika Naruto, dengan DNA Otsutsuki barunya dan pemahaman yang lebih dalam tentang cakra Otsutsuki,
Mampu membentuk ikatan atau mengendalikan salah satu entitas ini, ia akan memiliki kekuatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Di nomor ketiga, mode Otsutsuki. Seperti yang kita ketahui, mode Otsutsuki adalah puncak transformasi yang akan dialami Naruto jika ia benar-benar berasimilasi dengan kekuatan klan Otsutsuki. Naruto Uzumaki telah menguasai berbagai bentuk kekuatan, dari mode Sage yang menyatu dengan alam hingga mode Cakra Biju yang kolosal, menjadikannya shinobi terkuat di generasinya. Namun, mode Otsutsuki ini melampaui semua itu, mewakili perubahan fundamental yang mengintegrasikan esensi dan energi Otsutsuki ke dalam dirinya, mirip dengan apa yang terjadi pada Kaguya atau Momoshiki saat mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Ketika Naruto berhasil membangkitkan dan menguasai mode Otsutsuki ini, ia kemungkinan akan mengalami peningkatan drastis dalam segala aspek. Kekuatan fisik, kecepatan, refleks, dan cadangan cakranya akan mencapai level yang belum pernah ada. Transformasi ini mungkin akan memanifestasikan diri dalam perubahan fisik yang mencolok, seperti munculnya tanduk, pola-pola unik di tubuhnya, atau bahkan perubahan warna mata dan kulit yang menyerupai wujud sempurna seorang Otsutsuki. Ini akan menjadi bentuk tempur utamanya, mirip dengan mode Sage atau mode Biju miliknya, namun disesuaikan dengan warisan Otsutsuki-nya. Di nomor keempat, teknik penciptaan. Seperti yang kita ketahui, teknik penciptaan dalam konteks Otsutsuki merujuk pada kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh Hagoromo Otsutsuki, Rikudo Sennin. Kemampuan ini, yang dikenal sebagai teknik penciptaan segala sesuatu atau modifikasi dari regenerasi penciptaan milik Hashirama atau Tsunade ke tingkat yang lebih ilahi, memungkinkan pengguna untuk memberikan bentuk dari ketiadaan, menciptakan sesuatu dari imajinasi mereka menggunakan energi spiritual yin untuk bentuk dan energi fisik yang untuk kehidupan. Ini adalah kekuatan yang sangat mendasar dan hampir seperti dewa. Jika Naruto bertransformasi menjadi Otsutsuki dan mendapatkan kemampuan ini, ia akan dapat menciptakan objek, makhluk hidup, atau bahkan lanskap dari ketiadaan. Ini bukan sekadar ninjutsu biasa yang memanipulasi elemen, melainkan kemampuan untuk membentuk realitas. Bayangkan Naruto mampu menciptakan senjata baru secara instan, membangun kembali desa yang hancur dalam sekejap, atau bahkan menghidupkan golem raksasa atau entitas cakra untuk membantunya dalam pertempuran. Kemampuan ini akan memberikan fleksibilitas tak terbatas dalam menyerang, bertahan, dan mendukung. Di nomor kelima, Rikudo Sennin. Seperti yang kita ketahui, Rikudo Sennin adalah gelar yang diberikan kepada individu yang telah mencapai tingkat kekuatan dan kebijaksanaan yang setara dengan Hagoromo Otsutsuki, pencipta ninjutsu. Naruto Uzumaki sendiri telah mencapai mode cakra 6 jalur setelah menerima cakra dari Hagoromo, yang memberinya peningkatan kekuatan luar biasa, kemampuan untuk menggunakan Gudo Udama, dan pemahaman mendalam tentang semua hal. Namun, jika Naruto bertransformasi menjadi Otsutsuki, ia bisa mencapai status Rikudo Sennin sejati yang melampaui sekadar mode, menjadikannya entitas yang setara dengan Hagoromo sendiri. Status Rikudo Sennin ini bukan hanya tentang kekuatan cakra, tetapi juga tentang penguasaan penuh atas elemen yin dan yang memungkinkan penciptaan dan penghancuran segala sesuatu. Naruto akan memiliki kendali mutlak atas energi spiritual yin dan energi fisik yang memungkinkannya untuk memanipulasi konsep-konsep dasar seperti kehidupan, kematian, bentuk, dan kekosongan. Ini berarti ia bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan, menyembuhkan luka yang tak tersembuhkan, atau bahkan menetralkan semua bentuk ninjutsu. Blazing on the track, boy.